Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pemberitahuan bahwa grup STS udah buka lagi grup STS diskusi dan rekomendasi sesi 18, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 28 Februari atau grup Februari. Nah, apa itu STS rekomendasi dan diskusi 18? Nah, seperti Mas Bro contohnya. Nah, kita akan ada menu swing, menu EDT dan menu scalping jika market mendukung. Nah, contohnya seperti ini. Atau bagi teman-teman yang belum jelas, Mas Bro bisa lihat video di atas. Nah, ini saya udah pin di atas kayak gitulah STS rekom dan diskusi 17 yang lagi jalan saat ini. Langsung japri saya aja, jangan salah orang. Kontak saya coba ada di deskripsi dan kita akan langsung lihat ke video selanjutnya. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas IPO lagi yaitu FAS. PT Faslan Indonesia Tbk, kodenya FAS. Nah, di sini sektornya properti dan real estate untuk harganya 100 sampai 109. Nah, yang ditawan adalah 7 juta lot atau sekitar 22% kalau nggak salah. Nah, sebelum kita lanjut ke baca prospektusnya, saya ngasih bocoran dulu bahwa IPO ini sangat menarik teman-teman. Sangat menarik, jadi tonton sampai akhir ya. Menarik ini menarik dalam artian positif loh. Kan kalau saya suka ngasih judul kan yang negatif bisa tulis menarik gitu ya. Menarik karena negatif. Kalau ini menarik karena positif. Oke, kita lihat guys. Yang pertama kita lihat websitenya dulu. Nah, ini adalah website dari Fasland. Jadi layanannya itu adalah build to suite warehouse dan general warehouse. Nah, kita lihat di sini build to suite. Jadi istilahnya perusahaan ini tuh perusahaan masuk ke sektor properti. Cuman dia properti industri, bukan properti rumah ya. Kalau yang misalnya BSDE, HCTRA itu kan kebanyakan kan buat rumah. Dia bangun properti buat tempat tinggal lah. Tapi kalau yang ini FAS ini lebih mirip ke base atau becip. Nah, udah saya perbandingan. Jadi dia itu bangun properti buat industri, bukan buat rumah. Dan di sini sistemnya sih agak sedikit beda. Kalau base itu dia properti buat industri tapi dijual. Nah, kalau FAS ini beda, dia build to suite. Artinya itu dia itu gini, disewa lah seperti itu. Si FAS ini punya lahan, ya punya lahan. Terus dia nggak akan bangun sebelum ada yang minta. Nah, kalau ada yang minta, misalnya dari perusahaan Indofood atau Ajinomoto gitu ya, kan di sini ada Ajinomoto guys. Jadi dia minta buatin gudang atau gudang lah atau pabrik seperti yang ini dari Ajinomoto tuh ngasih blueprint seperti itu. Nah, dia bangunin dan setelah jadi bangun, nah itu ada teken-teken kontrak. Sistemnya adalah sewa teman-teman. Nah, build to suite itu sewa, jadi disewakan. Jadi nggak dijual. Setelah gudangnya jadi, itu disewakan selama beberapa tahun atau belasan tahun lah seperti itu. Nah, nanti jumlah duitnya segitu. Nanti kalau udah selesai masa kontraknya, ya gudangnya itu jadi punya FAS lagi karena hanya sewa. Enak nih guys. Jadi tanahnya nggak akan berkurang. Beda kalau misalnya kayak base. Base itu kan dia punya lahan, terus banyak lahannya gitu ya. Terus ada yang beli misalnya dari perusahaan A itu mau beli, nah dicuil, bahasanya dicuil, dipecah lah. Nah itu jadi berkurang kan tanahnya si base itu. Tapi kalau ini enggak. Kalau udah selesai masa kontrak dia balik lagi loh tanahnya. Nah itu dia guys ya, sekilas tentang usahanya si FAS. Oke, masuk bisa lihat aja langsung ke videonya. Kita langsung lihat aja guys ke bagian prospektus, yaitu bagian dari W. Nah underwriternya itu RDK, ini agak jarang dia ngipoin teman-teman. Yang terakhir banget adalah SMKM ya. Ini juga konstruksi ya, saudaranya properti lah ya, konstruksi. Nah kalau kita lihat di sini guys, di SMKM itu hari pertamanya hancur ya. Ini apa nih? Akselerasi bukan ya? Saya sih nggak pernah masuk sih guys saham ini guys. Jarang banget saya masuk saham ini. Nah ini hari pertamanya hancur. Tapi hari berikutnya itu dibikin double ya, beggar lah seperti itu. Jadi istilahnya kayaknya RDK itu mainnya nggak main frontal karena dia kan jarang ngipoin. Biasanya kalau underwriter yang dia jarang ngipoin tuh dia akan maintenance saham IPO-nya tuh agak lama. Beda kayak XA atau AI gitu ya. Dia kan ngipoin kan sering aja ngipo terus aja kan. Jadi kalau masuk perlu perhatikan seperti ini. Ini yang udah saya sering perhatikan. Kalau sekuritas yang dia jarang IPO-in tuh biasanya di maintenance-nya agak lama karena dia nggak akan ngurusin IPO lagi yang lain gitu kan.
Jadi di maintenance, dibuat, nah baru naikin di beberapa bulan setelahnya. Tapi kalau yang sering ngepoin, hari pertama kedua langsung guyur karena dia mau ngerjain IPO yang lain. Gitu loh Mas Bro maksudnya. Jadi istilahnya ya kalau menurut saya sih ini bisa arah sih. Malahan nih nggak kayak SMKM guys. Kita coba aja nanti baca ke prospektusnya teman-teman. Nah, kita lihat di sini langsung ke nomor 11. Kita lihat 11. Nah, kita lihat di 11 di sini adalah apa namanya? Di sini pemegang sahamnya teman-teman. Di sini adalah PT Tembesu Elang Perkasa itu menguasai 88% ini. Terus ada PT Bersatu Kita Tangguh 9. Yang lain kecil-kecil guys. Ini adalah struktur permodalannya atau pemegang sahamnya. Terus kita lihat di sini dari keterangan penawaran umumnya yaitu sebesar 22% dilepas dengan harga 100 sampai 109 dengan nilai nominal 50. Jadi artinya ini enggak terlalu mahal IPO-nya guys. Bisa dibilang IPO-nya agak murah lah seperti itu. Karena nilai nominalnya 50 dijual di 100. Biasanya kan nilai nominalnya 10 atau 5 gitu dijual di 100, 200. Bahkan WIRG itu nilainya 5 guys. Ya dijualnya di berapa itu IPO-nya WIRG? 168 kalau nggak salah. Oke, kita lihat ya. Langsung ke Waran. Waran nomor 19 guys. Nah ini ada warannya teman-teman walaupun nggak banyak ya. Warannya itu 5:1. Nah kita lihat di sini tadi di mana guys? 100 sama 9 bla bla mana sih waran guys? Nah ini guys ya. Warannya setiap pemegang saham 5 saham ya yang dapat 5 saham akan dapat waran 1. Jadi warannya 5:1 untuk harga tebusnya ini saya belum tahu nih guys. Lumayan lah ya pokoknya. Biasanya kalau sahamnya arah, induknya arah, warannya itu cuman 5:1 itu kan sedikit warannya. Itu bisa sampai 100 lebih loh harga warannya. Ini menarik yang mau trading waran guys karena ini akan dibawa lumayan tinggi. Karena sedikit jumlahnya. Kalau misalnya warannya lebih dari induk misalnya 5:7 ya atau 10:12 gitu kan lebih gede daripada induknya itu biasanya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau yang jumlahnya dikit-dikit tuh bisa tinggi loh. Nah masuk bisa lihat aja besok nih guys. Karena ini menarik ya. Karena bukan akselerasi tentunya. Oke kita lihat langsung nomor 13. Balik lagi ke atas. Nah ini adalah dari asetnya. Nah kita lihat di sini total aset yaitu 276. Dan dilihat di sini aja ini udah pasti papan pengembangan. Ya udah masuk papan pengembangan karena asetnya udah di atas 100M. Oke terus kita lihat asetnya juga lumayan terus naik ya karena memang dia itu hanya sewa guys. Jadi asetnya akan terus tanahnya terus nambah banyak. Dia beli tanah disewain kan nggak dijual gitu guys. Menarik ya bisnis seperti ini. Saya juga baru ngeh aja kayak gini. Saya kira itu kalau bisnis properti itu kita beli tanah gede terus bagi dijual gitu kan. Saya taunya gitu ya. Ternyata ada sistem yang seperti ini. Jadi cuman disewakan gitu. Mantap sekali konsepnya. Konsepnya out of the box guys. Kita lihat di sini di bagian hutangnya guys. Ya ini guys liabilitasnya. Hutangnya juga kita lihat ya naik turun lah ya seperti itu. Jadi is no problem seperti itu guys untuk masalah hutangnya. Terus kita lihat dari jumlah ekuitas juga terpantau naik. Hutangnya naik turun stabil, tapi ekuitasnya naik. Berarti kan memang dia untungnya lumayan guys. Coba kita lihat aja bagian untungnya guys. Nah kita lihat dari pendapatan. Nah pendapatannya juga stabil banget ya, nggak minus-minus. Kalau yang Becip dan Best itu rugi tahun kemarin guys. Nah ini beda di apa namanya Fast ini malah untung terus dari tahun 2019. Jadi istilahnya konsepnya itu jauh lebih bagus daripada Best dan Becip teman-teman. Best dan Becip tahun lalu rugi. Nah ya kan mantap sekali nih guys. Nice. Terus selanjutnya Masuk bisa lihat sendiri aja di sini labanya dan laba bersihnya tuh di sini teman-teman. Nah, di sini laba bersihnya juga terpantau naik ya dari 2021 ke 2022. Tapi rata-rata saham-saham properti industri di tahun 2022 itu memang naik kok profitnya. Tapi yang jadi titik berat di sini adalah di tahun 2021 itu banyak yang rugi. Tapi si Fast ini masih untung. Mantap ya. Oke, terus selanjutnya ke bagian log nomor 28 teman-teman. Nah,
Nomor 28 di sini kita lihat lock ya. Di sini sesuai dengan bla 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 berdasarkan akta bla bla bla, Mas baca sendiri. Ini adalah pemegang saham yang ada di apa namanya? Struktur permodalan tadi di atas itu di 6 bulan penawaran. Nah ini ya, selama 6 bulan penyampaian pernyataan pendaftaran sampai 8 bulan. Jadi istilahnya di lock selama 8 bulan teman-teman. Jadi saham pemilik saham yang dia dapat sebelum IPO itu akan di lock 8 bulan. Ya ini wajar lah ya, 6 sampai 8 bulan itu rata-rata di lock. Oke, terus nomor 168. Nice, di sini adalah karyawan. Nah, karyawannya itu nggak banyak ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, loh karyawannya kok nggak banyak perusahaan properti gitu ya. Karena perusahaan properti yang properti industri seperti ini biasanya dia itu ini loh, karyawannya tuh ya musim. Jadi kalau ada pembangunan baru ngambil orang-orang dari kampung. Kan di sini ada teman-teman ya, tangga-tangga saya gitu ya. Kalau ada proyek nih di Jakarta gitu yang bangun gudang. Nah, itu pada berangkat ke kampung gitu. Banyak gitu yang berangkat, ratusan orang. Terus kalau udah beberapa bulan selesai, ya udah selesai. Nah, ya itu wajar ya kalau misalnya PES ini karyawannya tuh sedikit. Karena yang bangun kan bukan mereka sebenarnya, mereka hanya staff-staff yang ada di kantor. Kalau yang bangun kan tukang, mandor seperti itu. Jadi istilahnya kalau ada pembangunan tuh baru karyawannya mungkin ratusan. Ya, maksudnya karyawan musiman lah sampai pembangunan selesai seperti itu, guys. Jadi ya nggak masalah nih, orangnya cuma 8 orang itu nggak masalah sebenarnya. Oke, terus kita lanjut nomor 171 teman-teman. Kita lihat 171. Nice. Nah ini adalah gudang-gudang yang udah dibuat dan di sini sewa teman-teman ya. Dan ini adalah yang nyewa gudangnya di FES, yaitu Indomaret. Indomarko ini Indomaret sama guys. Kalau Indomarko itu kayaknya Indogrosir ya. Terus ada Pak D, ada Ninja Express nih. Ninja guys, yaitu delivery. Terus ada Ajinomoto, GMP, dan CSA. Ini adalah perusahaan terbesar yang nyewa gudang di FES. Dan mungkin Indomaret yang banyak. Karena Indomaret ini kan dia itu banyak ya cabangnya, jadi dia harus punya gudang di setiap daerah, misalnya di setiap kabupaten gitu ya, atau kota madya, dia punya satu gudang besar buat ngirimin produk-produknya ke semua toko-toko atau minimarket di sekitarnya. Jadi mungkin ini yang nyewa banyak guys, ya Indomaret ini. Oke, terus lanjut aja langsung ke bagian ini dan kita akan kesimpulan. Nah, untuk harganya itulah 100 sampai 109. Nah, ini menarik harganya guys, apalagi deal di 100. Mungkin arah 2 kali guys sampai ke 200. Nice tos. Nah, kita bandingin sama BES dan BCIP ini yang mirip. Dan di sini harganya sekarang 131 BES, BCIP 68. Dan kalau kita lihat harga bukunya memang ya, si FES ini kenapa dijualnya PBV-nya cuma 1 kali. Yan, beda sama IPO-IPO yang lain yang dijualnya itu mahal, apalagi akselerasi yang nggak masuk akal. Nah, kenapa? Karena memang dia mandang BES dan BCIP. Kalau misalnya FES ini jualnya agak mahal, mungkin investor pada mikir-mikir, wah mending beli BES dan BCIP aja. Jadi dia ngejualnya itu wajar, 1 kali PBV teman-teman. Dan kalau dana IPO udah masuk mungkin jadi 0, kalau harganya masih 100. Seperti itu guys. Nah kalau kita bandingin sama BES dan BCIP memang agak jauh ya kalau masalah PBV. Di sini BES-nya PBV-nya 0,2, BCIP-nya harga PBV-nya 0,2 juga. Jadi istilahnya masih jauh lebih mahal FES daripada BES atau BCIP. Tapi kan FES IPO ya, IPO volatile, mantap. IPO Hunter masuk guys. Nah untuk pairnya di sini wajar guys ya. Pairnya ya standar-standar aja. Memang yang paling bagus adalah BCIP ya. Tapi BCIP ini nggak pernah bagi dividen dan dia profitnya gede juga baru tahun ini kok. Nah kita lanjut bagian hutang. Hutangnya juga masih wajar. Si BCIP yang paling mahal dan di sini BES yang paling rendah hutangnya. Terus untuk ROE, nah return of equity-nya di sini ternyata FES yang paling banyak. Wow mantap ya. BES cuma 2%, BCIP yang cuma 4% dan FES bisa 7%. Dia karena sewa ya mungkin ya. Jadi istilahnya modalnya nggak gede gitu ya. Balik lagi nanti kalau udah selesai masa kontraknya. Nah, kita lihat EPS segini dan market cap. Nah, market cap-nya di sini FES ini termasuk tergolong kecil karena cuma 200-an miliar.
Jadi istilahnya nanti masuk ke ranah gorengan, digoreng tuh pung 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 ya. Nah, di sini untuk base 1,2T ini udah gede. Untuk chip lebih kecil lagi yaitu 97 miliar. Oke, kita lihat dari kesimpulan. Kalau kesimpulannya apa namanya? Prospek usahanya bagus dan konsep usahanya juga menarik. Jadi masalah apa namanya? Emitennya tuh bagus, teman-teman. Valuasi juga masuk akal, nggak terlalu mahal. Terus untuk masalah underwriter ya, memang hari pertamanya kalau di SMKM itu agak sedikit suram. Cuman berikutnya beggar. Terus apa namanya? Yang selanjutnya juga valuasi juga nggak terlalu mahal. Jadi kalau kesimpulannya saya akan ikut, nanti saya akan share di postingan ya, saya mau ikut berapa. Nah, kita lihat aja nanti dia bareng sama apa aja. Itu guys, itu yang jadi masalah. Kalau yang kemarin kan kita udah beli PV ya. PV ini saya udah beli, saya udah share di postingan YouTube PV, dan ini laju saya juga akan beli. Nanti laju juga saya akan beli. Ya, mungkin lebih banyak daripada PV maybe. Saya belinya sih laju. Dan untuk face ini nanti dulu. Dia karena saya belum bahas semuanya, karena Hill belum saya bahas. Di sini ada Halo dan chip belum saya bahas. Nah, ini mungkin face juga masih tanda tanya nih antara keempat ini, nanti porsinya mana yang lebih besar kalau dia memang bareng-bareng teman-teman. Oke, mungkin itu saja masih dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.